Perkembangan teknologi informasi yang kini kita nikmati itu harusnya bisa kita tangkap sebagai peluang besar untuk membangun kota Mataram yang kita cintai ini ke depan. Kita memang saat ini tidak memiliki sumber daya alam yang eksotik barangkali dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga kita, tetapi ada keunggulan-keunggulan komparatif yang kita miliki di kota Mataram ini. Pertama, posisi kita sebagai ibu kota provinsi. Kemudian yang kedua, kultur masyarakat kita yang lebih terbuka dan mau menerima perubahan. Dan juga dari kualitas indeks pembangunan manusianya, kita juga cukup tinggi di kota Mataram, mencapai 79,1, dan poin ini tentu jauh di atas rata-rata nasional. Saya pikir ini keunggulan-keunggulan yang bisa kita jadikan sebagai variabel untuk bisa kita menjemput iklim kompetisi yang semakin kompetitif ke depan. Khususnya untuk industri kreatif, ini kan sebenarnya sudah cukup lama berkembang secara tradisional, terutama di bidang kriya, kerajinan, kuliner, dan jenis-jenis pertunjukan. Namun kita membutuhkan satu upaya yang lebih keras, lebih mendasar lagi untuk bisa mendorong industri ini menjadi lebih besar. Saya membayangkan ke depan Mataram itu menjadi salah satu pusat industri kreatif nasional. Mataram bisa menjadi rumah bagi para pelaku industri kreatif, semacam regional creative hub di Indonesia. Peluangnya saya pikir cukup terbuka untuk itu, apalagi Mataram sebagai kota yang sudah secara dalam perspektif politik kebijakan nasional maupun daerah, kita adalah kota yang bersepakat sektor jasa menjadi andalan kita. Kemudian tentu sama-sama kita ketahui ke depan sebagai tuan rumah MotoGP, tentu gelaran-gelaran ini membutuhkan insan-insan yang kreatif, yang inovatif dan memiliki kemampuan memahami multimedia, desain, tata ruang, grafis, dan programming dan lain-lain. Saya pikir ini adalah wilayah yang domainnya anak muda, dan mereka harus didorong terus untuk bisa mereka memiliki kemampuan literasi digital yang baik, dan sehingga bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Dan ini adalah pasar yang terbuka bagi industri kreatif kita. Mudah-mudahan ini bersama nanti akan kita dorong ini, kemudian kita tuangkan dalam berbagai macam program-program yang bersentuhan dengan isu-isu yang saya sampaikan tadi. Target kita jangka panjang, kita ingin supaya Mataram ini menjadi salah satu pusat industri kreatif lah di Indonesia. Anak-anak muda kita kreatif, anak-anak muda kita cukup adaptif dengan kondisi zaman saat ini. Mereka bisa beradaptasi dengan teknologi informasi saat ini, dan karena itu sebenarnya secara umum bahwa kita sebenarnya telah bersinergi dengan menyiapkan pondasinya. Misalnya soal mempermudah perizinan usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu yang selama ini sudah kita lakukan. Kemudian juga kita membuka jaringan-jaringan internet cepat. Kita telah menjangkau hampir seluruh tempat di lingkungan di kota Mataram. Tidak ada blank spot di kota Mataram. Hal ini memungkinkan warga untuk mendapatkan akses data secara terbuka. Kemudian dari segi pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kursus di Mataram telah mengembangkan materi-materi yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain IT, desain, pengolahan data, dan programming, dan lain-lainnya, ini modal dasar kita, dan sudah ada hasilnya yang kita lihat saat ini. Sejumlah usaha berbasis digital mulai tumbuh di Mataram, misalnya transportasi online, kuliner, hingga jasa programming komputer, dan lain-lain. Sesuai dengan target kita ke depan, kita ingin merintis Creative District, atau kita singkat dengan MCD, atau MCD, suatu kawasan di mana industri kreatif anak muda mereka bisa berkumpul di sana dengan berbagai macam ilmu dan kreativitas yang mereka miliki. Nah, di tahap awal kita mencoba untuk membangun sebuah gedung pusat kreatif lah. Nantinya di tempat ini ada ragam fasilitas yang bisa kita berikan untuk menunjang kreativitas anak-anak kita, anak-anak muda kita khususnya di kota Mataram, di dalam satu wadah atau satu tempat. Bayangkan saja misalnya
Di tempat itu akan ada laboratorium film, ada studio musik, kemudian ada studio rekaman suara maupun video, hingga mungkin juga ruang-ruang pameran, ruang-ruang eksibisi yang ada di situ. Bahkan nanti mungkin akan ada semacam ruang pertunjukan kecil lengkap dengan screen besar untuk film yang mereka bisa menampilkan hasil karya mereka di tempat itu. Dan di lokasi yang sama bisa saja kita nanti buat ruang-ruang kelas di mana di situ ada pelatihan-pelatihan, ada seminar terkait industri kreatif yang bisa kita gelar. Misalnya kelas videografi, kelas desain grafis, penulisan skrip dan lain-lain. Meskipun itu sudah ada pendidikan formalnya, tetapi barangkali dengan adanya wadah ini, adanya rumah kreatif ini, kita bisa mendatangkan orang-orang yang memang memiliki expert di bidangnya untuk bisa memberikan edukasi, pemahaman kepada anak-anak kita yang memang memiliki ketertarikan di bidang ini. Harapan kami besar itu dapat diakses secara cuma-cuma oleh masyarakat kita, oleh anak-anak muda kita. Jikapun ada beberapa layanan yang memang harus berbayar, kami tentu harap akan lebih terjangkau, dan layanan yang sejenis yang bisa dikelola diswastakan dengan afirmasi dari kebijakan pemerintah. Tentu ini kita bisa akan mempermudah agar mereka dapat pelayanan yang lebih sederhana, lebih efisien. Yang penting adalah ilmunya mereka dapatkan. Berkaitan dengan pengelolaan wadah ini, itu bisa saja nanti kita buat semacam unit pelaksana teknis yang berada di bawah organisasi perangkat daerah, khususnya mungkin Dinas Kominfo, mungkin juga terkait dengan itu misalnya Dinas Pariwisata juga bisa berharmonisasi di situ, sehingga bersama-sama insan kreatif di Mataram kita butuh kerjasama untuk bisa mewujudkan semua ini. Nanti kan kita buat sesederhana mungkin alurnya gitu. Bagi masyarakat mungkin yang ingin mengakses wadah atau rumah kreatif ini, misalnya ingin menunjukkan, menggunakan itu sebagai ruang-ruang pertunjukan atau mini konser, atau barangkali mereka bisa mencoba menunjukkan hasil-hasil karya mereka, itu mereka bisa menyiapkan usulan-usulan dalam bentuk proposal secara singkat mengenai apa yang mereka akan hadirkan, apa yang mereka akan coba expose kepada pemerintah, sehingga kemudian difasilitasi oleh unit layanan teknis yang sudah memang kita bentuk. Harapan kami ini akan menjadi ruang interaksi sosial yang baik ya, tempat bersilaturahminya, tempat bertemunya anak-anak kreatif kita di Kota Mataram, menjadi rumah bagi anak-anak muda kita yang kreatif. Mereka tidak saja berkumpul, mereka tidak saja bersilaturahmi, tetapi mereka juga bisa saling membagi informasi, ilmu, wawasan, dan lain-lain. Dan berkumpulnya mereka adalah menghasilkan sesuatu yang produktif. Bahkan jika dibutuhkan, kita bisa saja membangun gedung-gedung serupa di wilayah Kota Mataram di tempat lain dengan spesifikasi khusus. Misalnya satu tempat untuk film, bisa satu tempat untuk programming atau musik dan sebagainya. Tetapi semua unit-unit ini itu berada di bawah payung pelayanan teknis yang memang sudah kita bentuk dari awal.